Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, ya. Pertama sekali saya ucapkan turut berduka cita ya kalau ada keluarga ya. Hmm. Di Sumatera ya, Sumatera ya. Bapak aku, kami bapak dari ada ya, dari keluarga aman. Ya. Ya. Ya, kita gambarannya itu kan kalau problem secara sistemik ya. Outputnya ya begitu ya. Terjadinya budget harus. Jadi banyak masyarakat maupun pejabat melihat problem ini hanya baik case saja. Padahal itu program utama ya. Kalau kita banjir di kota itu di Indonesia, maksudnya di kota Jakarta ya, di kota Jakarta, di kota Bandung. Tapi kalau banjir di kampung itu nggak ribut. Kita menghindari cara-cara itu ya. Karena suatu saat ya kita menjadi orang yang punya jabatan tertentu pasti ya. Jadi cara berpikirnya harus setidaknya naik level lah. Itu dari. Terus sekarang kan nggak enak. Salah satu cara berpikirnya itu ini eh, kayu apa istilahnya musibah ini tidak disebabkan karena hutan gundul katanya ya. Ya itu kan kayak membodohi diri kita sendiri juga. Gitu. Kan kayunya semana-mana ya, semuanya ini udah dikasih lihat sama alam gitu. Kayu masih juga, ya sebenarnya kita nggak perlu beralasan karena apa iya nggak usah menjelaskan juga nggak perlu. Nextnya langkah berikutnya itu apa kan sebenarnya. Oke, kita masuk materi nilai ekstrem fungsi dan aturan L'Hopital ya. Aturan L'Hopital itu menentukan turunan pertama dan turunan kedua, nilai turunan berikutnya dikarenakan pembilang dan penyebutnya nilainya sama, itu 0/0 atau tak hingga peta hingga itu L'Hopital nanti. Sebenarnya konsep itu lebih mudah daripada, maksudnya menghitungnya daripada konsepnya sendiri ya. Jadi kalau kita kan mempelajari konsepnya, kalau ngitungnya kan kemarin sebenarnya mudah. Kalau ngitung bagian masing-masing daripada babnya ya. Nah, masalah maksimum dan minimum di sini lebih kepada menerapkan soal yang berkaitan dengan nilai turunan yang kita mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimumnya itu aja. Selebihnya sama seperti kita menentukan nilai maksimum, nilai minimum. Nilai maksimum, nilai minimum itu kita dapatkan dari apa? Dari nilai Y-nya ya. Ya, ada 3 nilai. Kita sebut nilai apa? Nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim itu adalah ya nilai ekstrimnya dulu. Yang disebut nilai ekstrim itu nilai maksimum atau nilai minimum ya. Jadi yang paling tinggi dan yang paling rendah disebut ini nilai maksimum kalau paling tinggi, ya kan? Disebut dengan nilai minimum kalau paling rendah. Nah, nilai ekstrim itu dapatnya dari mana? Disebutnya titik kritis. Titik kritis itu satu adalah stasioner, ya kan? Nah, yang disebut dengan F-aksen 0. F-aksen X sama dengan 0 ya. Bukan X-nya yang 0, tapi F-aksennya. Ya. Ya. Yang kedua adalah singular, yaitu F-aksen tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Yang ketiga adalah ujung interval. Ya, mau ditukar-tukar posisinya nggak apa-apa ya. Karena semuanya dilihat itunya. Ada nggak ujung intervalnya, ada nggak F-aksen nolnya, ada nggak F-aksen tidak terdefinisi, ya itu. Setelah ada tiga-tiganya, baru dibandingkan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Yang dibandingkan nilai Y-nya, bukan nilai X-nya.
Nah, jadi konsepnya sudah di sini sudah selesai sebenarnya ya. Jadi kita menghitung nilai maksimum, nilai minimum sekarang itu apa? Contoh soal real yang dijadikan formulasi maksimum minimum. Jadi persamaan fungsinya gitu. Nah, di sini, nah contohnya begini. Tentukan ukuran panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Jadi itu kalau apa namanya, persegi panjang ya, persegi panjang itu ceritanya tentang apa? Sumber daya ya. Sumber dayanya memiliki sepanjang 100 cm, 1 cm. Apa itu sumber daya itu? Ada pagar, kalau pagar dari besi kan gitu ya. Dari besi, dari apa bahan yang dibutuhkan, dari tembaga dan seterusnya. Jadi ini kawat sepanjang 100 cm, tapi luasnya dapat maksimum. Maka sebenarnya kita menghitung apa itu sebenarnya? Menghitung luas itu kan panjang kali lebar aja ya. Nah, jadi ada panjang kali lebar. Panjang kali lebar yaitu eh, panjangnya Y, lebarnya X, berarti X kali Y. Nah, karena di situ ada dua variabel, maka diperlukan satu persamaan lagi. Ya. Cirinya kan kalau ada dua variabel kita nggak bisa menentukan solusinya ya. Misalkan X tambah Y sama dengan 10 ya. Kan kita nggak bisa menentukan solusinya. Bisa menentukan solusi langsungnya kalau ada satu variabel lagi. Nah, diperlukan satu variabel lagi. Di sini kita dapat informasinya adalah dari selain luas, kita mengetahui juga keliling. Keliling yaitu dua kali Y, dua kali tambah dikali dua kali X. Satu dua kali X tambah dua kali Y sama dengan 100. Dari mana 100? Yaitu panjang kawatnya tadi ya. Nah, panjang kawatnya yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 100. Jadilah Y sama dengan 50 dikurangi X. Diinput ke dalam persamaannya, persamaan luasnya yaitu X kali Y tadi, Y-nya diganti dengan 50 dikurangi X. Jadilah 50X kurang X kuadrat. Nah, di sini kan kita nanti yang bisa memahami relasi ujung interval daripada persamaan ini. Kalau dari kawannya kita bisa yang intervalnya adalah kawannya panjangnya 0 paling 100. Itu dari kawan. Tapi kalau dari luas, yaitu tadi sudah dibuat menjadi persamaan 50X dikurangi X kuadrat, maka X-nya itu panjangnya dari 0 sampai 50. Kenapa dari 0 sampai 50? Karena ini tadi, karena persamaan ini Y-nya sama dengan 50 dikurangi X. Kalau lebih dari 50 kan jadi negatif. Ya, ya. Ya. Dari negatif. Oh, ya, Y-nya jadi negatif karena mungkin ya. Nah, jadi dari persamaan ini. Jadi melihat itunya, melihat persamaannya. Oh, ya, persamaan ini 50 dikurangi X berarti maksimal di sini itu 50. Berarti X-nya itu dari 0 sampai 50. Kira-kira begitu. Padahal kalau kita lihat dari X tadi di awal ini 100 bisa kan panjangnya itu enggak 100. Dari 0 sampai 100 bisa. Yang disebut dengan ujung interval itu ya ini 0, 50. Ujung interval sudah ada. Lanjut lagi F-Function 0 di sini adalah L-Function 0. Ini maksudnya F-Function fungsinya ya. Fungsinya adalah fungsi luas. Jadi 50X dikurangi X kuadrat yaitu turunan-nya adalah 50 dikurangi 2X sama dengan 0 ini ya. Jadi tulisan sama dengan 0 ini L-Function sama dengan 0. Maka 50 dikurangi 50 sama dengan 2X, yang sama dengan 2 itu kan persamaan kuadrat.
Kita tahu persamaan kuadrat itu dia cuma memiliki sebenarnya titik stasioner. Ujung interval pun nggak punya dia sebenarnya. Ya, kita punya ujung interval ini dari mana? Dari soal aja. Kalau persamaan kuadratnya sendiri nggak punya berapapun x-nya kan bisa ya. Persamaan kuadrat berapapun nilai x-nya bisa kita input ya. Yaitu kalau y tadi sama dengan 50 dikurangi x, kemudian kalau L-nya luasnya tadi 50x dikurangi x kuadrat. Nah, ini ya. Nah, kalau ini kan persamaan kuadrat. Sebenarnya tadi dia tidak ada batasan ujung interval kiri kanannya nggak ada tuh. Kita cuma bisa memahami dari soalnya, ya kan? Soalnya tadi sudah kita urai satu persatu tadi, luas panjang kali lebar. Kemudian kelilingnya ini 2x tambah y, 2y sama dengan 100. Y sama dengan 50 dikurangi e. Kenapa y-nya itu maksimal 50? Karena ya, walaupun x-nya 0, tetap ya y-nya itu maksimal 50 kan? Karena kan bolak-balik gitu. Ya bolak-balik 50. Gitu kan? 100. X-nya 0. Bisa paham ya? Ini kan 100 nih. Ya. 100 kalau kita bagi kan 25. Tapi kalau kita tarik di offset ya kan 50 ya. Jadi Y-nya 50. Ya atas bawah 50, X-nya 0 ya. Keliling ini X, ini Y. Kelilingnya adalah X tambah Y, X tambah Y. 2X tambah Y. 2Y. Luas persegi atau luas persegi panjang. Ya. Gitu ya. Jadi begitu cara kita menginterpretasi daripada soal daripada aplikasi. Jadi kita bisa lihat real case-nya di mana ini bisa digunakan. Kira-kira gitu ya. Real case-nya bisa digunakan, diformulasikan dalam bentuk formulasi turunan, yaitu naik turun fungsi. Nah, jadi tadi persamaan kuadratnya adalah 50x kurang x kuadrat. Kita belum tahu di situ ada ujung interval, tahunya dari persamaan ini tadi ya, y sama dengan 50 kurang x. Berarti x-nya cuma dari startnya dari 0 sampai 50. Karena 50 dikurangi 50 nilainya adalah 0. Tidak mungkin si x-nya ini kurang dari 0. Atau lebih dari 50, betul. Nggak mungkin lebih dari 50 juga. Gitu ya. Jadi itu yang pertama sudah dapat apa ini L-aksen 0. L-aksen 0 sebenarnya cara nulisnya bukan seperti ini. Lebih tepatnya. Nah, seperti ini lebih tepatnya adalah L-aksen X sama dengan 50 dikurangi 2X sama dengan 0. Ini kita kasih nama tadi titik stasioner. Ya. Kemudian yang X sama dengan 0 dan ini tadi 0 X 50 tadi ini adalah ujung interval. Gitu ya. Jadi kita punya titik di situ X sama dengan 0, X sama dengan 50 ujung intervalnya. Sedangkan untuk titik stasionernya yaitu 2X sama dengan 50, X sama dengan 25. Nah, berarti kita punya ini. Jadi yang akan dibandingkan ini aja sebenarnya. Itu nilai X-nya, bukan itu. Nilai Y-nya yang dibandingkan. Iya kan? Itu nilai X-nya. Nilai Y-nya dibandingkan. Y-nya mana? Ini kan Y 50 dikurangi
dikurangi X. Oh, ini. Oh, iya. Iya kan? Jadi itu nilai yang paling kecil. Iya, nilai itu. Tinggal disubstitusi aja nilai paling tinggi atau paling. Oh, di sini nilai Y-nya. Sorry. Di sini bukan nilai Y-nya, sorry. Makanya kita harus bedakan ini ya, cara apa yang dimaksud X dan Y-nya. Jadi bukan karena ditulis di sini Y, jadi nilai Y-nya yang ini bukan. Yang dimaksud dengan Y itu adalah fungsi. Oh, fungsi. Nah, fungsi. Kan bisa bersamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 5. Jadi fungsinya. Ya. Ini kalau Y ini kan dia kasih nama untuk si panjangnya. Panjangnya. Ya, itu salah tadi ya, saya koreksi. Jadi untuk fungsinya, fungsi itu nilai Y. Yang kita perlu. Ini kan dia kasih nama Y, bukan ini yang dimaksud. Iya. Jadi membandingkan nilai Y itu adalah nilai gitu ya. Nah, jadi 50x kurang x kuadrat. Titik singulirnya nggak ada ya, karena dia terdefinisi di semua bilangan atau real ya, di semua titik. Jadi tadi LF-nya sama dengan 50x kurang x kuadrat. Nah, satu aja L0 gitu kan? Ya berarti 0 ya. Gitu. Kemudian L50 gitu kan? L50 juga 0 juga ya. 50 kali 50 kurang 50 kali 5 L25 yaitu 50 kali 25 dikurangi 25 kuadrat. Nah, ya sekian. Sekiannya berapa nih? Kita pinjam aja ya. Ya ini aja kita pinjam ya. 625. Itu. Maka nilai maksimumnya mana? Ya ini maksimum. Ya kan? Nilai minimumnya berapa ya? 0. Ya. 0-nya 0,0 bisa 0,50 tapi dua-duanya jelas minimum. Iya. Gitu ya. Maksimumnya adalah 625, nilai Y itu kan minimumnya sama dengan 0. Gitu. Nanti ini konsepnya masih sama ya. Cuman kita menerjemahkan dulu dari soal menjadi formulasi turunan ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Apa? Ini oke, kita ulangi aja sedikit ya. Jadi tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Kata kuncinya kan di sini ya. Luasnya maksimum. Berarti luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar di sini disimbolkan dengan X dan Y. Berarti X kali Y. Gitu ya. Nah, di sini ada dua variabel, maka kita harus mencoba dia mereduksi menjadi satu variabel. Karena kalau ada dua variabel kita agak kesulitan untuk ya turunannya itu juga agak kesulitan ya. Walaupun bisa sebenarnya, tapi lebih mudah mereduksinya dalam satu variabel. Nah, di sini kita tahu tadi adalah luas, umumnya bangun datar itu ada luas dan ada keliling. Jadi kita tahu kelilingnya tadi yaitu panjang kali lebar, panjang tambah lebar kali 2 atau 2x tambah 2y sama dengan 100. Jadi x tambah y sama dengan 50. Y sama dengan 50 dikurangi x. Nah, ini satu persamaan lagi bisa disubstitusi ke sini ya.
Jadi luasnya adalah X kali Y, X-nya tetap, Y-nya adalah 50 dikurangi, hasilnya adalah 50X dikurangi X kuadrat. Nah ini kan hanya satu variabel nih. Ya. Di situ hanya variabel X, tapi sebenarnya ngaruh juga terhadap variabel Y ya. Ya kan? Kalau X-nya tadi 5, X-nya berapa? X-nya 5. Berarti Y-nya itu total ya kan? Nah itu yang ngaruh. Betul kan? Ya, kalau X-nya 25, Y-nya tadi Y-nya tadi 25. Karena 25 ya saya 25. Tapi kita udah nggak hitung variabel Y-nya. Sudah diwakili oleh variabel X saja, yaitu 50X dikurangi S kuadrat. Tadi kan ada variabel X dan Y itu. Nah, sekarang ini cukup variabel X. Nah, dapat nilai turunannya juga mudah, yaitu 50 dikurangi 2X. Itu turunan pertama. Di sini kita identifikasinya adalah 3 titik tersebut tadi. Titik ujung interval, titik stasioner, dan titik simuler. Ujung intervalnya apa? Ya panjang kawat tadi. Berapa dia panjangnya maksimum? Bukan 100, panjangnya adalah 50. Lihatnya dari mana? Dari persamaan ini tadi. Nah, Y sama dengan 50 kurang X. Berarti kan dia maksimumnya itu cuma 50 aja. Kalau misalkan kita ambil 60, 50 dikurangi 60 kan min 10, nggak ada yang ya yang negatif daripada panjang itu. Jadi di situ cara ngelihat apa namanya itu ujung interval begitu. Ujung intervalnya yaitu 0 sampai 50. Jadi kita punya titik ini. Nah, ujung interval 0 sampai 50, kemudian satu lagi adalah titik stasioner. Titik stasioner di mana? Di L aksen X sama dengan nilainya adalah 0 atau turunan pertamanya, yaitu 50 dikurangi 2X sama dengan 0. 2X sama dengan 50, X-nya sama dengan 25. X-nya sama dengan 25. Nah, ini adalah titik stasionernya. Kemudian nilai maksimum minimumnya didapatkan dari mana? Ya ditulis saja tadi ada X sama dengan 0, ada X sama dengan 50, ada X sama dengan 25. Ini adalah ujung interval, ini adalah stasioner, titik singulernya tidak ada. Bukan nilai X-nya yang dibandingkan, tapi nilai Y-nya. Nilai Y di sini yaitu nilai fungsi. Fungsinya mana? Ya ini nih, Lx sama dengan 50X dikurangi S kuadrat. X sama dengan 50X dikurangi S. Ini yang dibandingkan. Ini nilai Y-nya ini. Ya, gitu. Jadi L0 tadi nilainya sama dengan 0, L50 juga nilainya sama dengan 0, L25 nilainya 625. Jadi ini namanya maksimum fungsi, ini nih minimum fungsi. Gitu ya. Kalau persamaan kuadrat itu terbuka ke atas, terbuka ke bawah tuh. Ke bawah. Dia sebenarnya kalau cuman punya nilai maksimum kan, nggak punya nilai minimum dia tuh sebenarnya. Kalau terbuka ke ini kan, nilai maksimum, nilai minimumnya kan nggak ada pasti ada. Tapi karena dibatasi interval, ini saya batasi, ini saya batasi intervalnya segini. Nah, berarti ya, jadi ada ya nilai minimumnya, yaitu tadi 0 nilai minimumnya. Karena sudah dibatasi ujung-ujung ini. Bisa ya? Nah, berikutnya ini nih.
kan ini termasuk yang menarik juga ya. Apa ya dari yang itu aplikasinya? Ya di membuat apa kemasan ya. Kalau orang desain apa komunikasi orang apa ya yang bikin visual apa istilahnya orang desain lah ya. Terusnya agak senang tuh yang kayak gini karena jelas aplikasi kan. Bahkan untuk saya itu udah berapa tahun yang lalu ya. Ini saya buat sendiri tuh kemarin. Dulu waktu saya kecil nggak ada, sekarang jadi maksudnya kalau ada yang lihat status saya kemarin itu ada ya, saya buat satu pasal. Ya nggak apa-apa. Nggak, saya mau lihat contohnya aja. Saya lu, eh, tung, 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 tung. Nah, ini saya dapat langsung saya bikin aja tuh. Contoh ya. Nah, ini. Ini apa nih? Kayak tetrahedron ya. Yang apa namanya itu? Nah, jadinya begini itu ya. Saya print aja. Contoh. Kalau dua lembar kertas bisa jadi itu ya. Jadi itu yang menarik. Kalau tidak kemana-mana tuh. Pas dan jemputnya keluarga dan kita. Jadi orang cuma bikin kayak gitu, saya bikinnya dan imajinasinya dengan teman-teman. Kalau saya aja enggak. Udah, maksudnya saya udah jadi kayak anak-anak kalau gitu. Nih ya, tuh. Tinggal print aja buat gitu ya. Gitu. Nah, itu contoh ya, contoh aplikasinya. Aplikasi di sini itu pada apa? Pada khususnya mengoptimalkan sumber daya kan. Apa tadi? Jadi ini kalau kita mau bikin misalnya buat bungkus makanan itu, jadi kertasnya itu nggak terukur. Karena pasti ada lebihnya, lebih sedikit. Ya, yang potong yang ini lah ya. Iya. Yang potong ini. Dia mau bikin dalam bentuk apapun itu, nanti lebihnya itu nggak terlalu banyak lah dampaknya, kira-kira gitu. Kalau kalian melihat paket apa namanya itu paket makanan itu biasanya banyak yang modelnya udah macam-macam. Tapi kalau kalian perhatikan itu biasanya bentuknya paketnya yang genap, biasanya isi 2, isi 4, dan jarang ada yang isi ganjil tiga. Tapi tiga itu pakai baru mungkin 5 gitu ya. Kalau 4, kalau donat itu 6 katanya. Ya kan? Nah, ada satu yang lain itu yang ganjil. Selama ini tuh ganjil tuh belum ada yang ini mengeksplor dulu gimana paketnya itu bagus. Ya, maksudnya dia
Orang mau beli, kalau beli belakang Kalau motor, Ranger ada. space-nya. Kalau 7 nggak ada. Jadi dikasih 6, satu lagi dia dikasih 4. Ya, nah, kira-kira gitu ya. Dan itu masih ada kayak space maximum gitu. Iya, contohnya gitu ya. Nah, untuk di sini itu apa? Selain kata untuk penciptanya ada ukuran 45 kali 4. Karton ini akan dibuat dengan kotak tanpa tutup. Dikasihnya bisa diambil, ya. Tidak punya kaca, kemudian tapi ya buka atasnya dan seterusnya. Kita kan punya mau bikin rumah, biasanya bahan ini kan atas sama pinggir mesti beton semua, tapi yang bawah kan biasanya udah beda. Lantai atau jadi mau di lantai seperti saya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu adalah volumenya. Kalau dihitung semuanya harusnya adalah panjang kali lebar, 2 kali panjang kali lebar, 2 kali lebar kali tinggi, 2 kali tinggi kali panjang. Maksudnya ini 2, depan belakang 2. Ya kan? 2 kali panjang kali lebar, lebar kali tinggi, kemudian ya panjang kali tinggi. Gitu ya. Panjang kali lebar, 2, kemudian panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, kiri kanan, depan belakang, panjang kali tinggi. Itu kalau semuanya. Ternyata tutupnya nggak even. Berarti kan panjang kali lebarnya sekali aja. Yang lainnya adalah 2 kali ini lebar kali tinggi, kemudian panjang kali tinggi 2 kali. Ini 2 kali depan belakang, kiri kanan sama yang bawah. Selai karton berbentuk persegi panjang dan ukuran 45 kali 24 akan dibuat karton tepat. Jadi kartonnya sendiri tadi panjangnya adalah 45. Itu kan 45 nih kali 2. Ceritanya ini apa? Ini adalah bagian yang akan dipotong untuk membentuk ini. Untuk membentuk volume daripada kotak ya. Ini dipotong baik. Nah, jadi kan potongnya harus sedikit mungkin. Itu bisa nggak dipotong? Ya, dicoba aja. Ya, Kalau coba nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas kalau dipotong seperti ini kita udah jelas langsung jadi ya. Iya. Maksudnya ini tinggal di sini, ini tinggal di sini ya. Dia sudah menjadi kotak tanpa penuh. Gitu. Ya. Bisa dibayangkan? Ya. Ini kalau dipotong seperti ini, langsung dilipat ini sudah jadi kotak tanpa tuh. Gitu ya. Sehingga dipotongnya sebesar X tadi ya. Sebesar X dipotongnya. Menarik. Kenapa dipotongnya sebesar X? Karena akan dibuat kotak, bukan dibuat ya di panjang apa istilahnya kubus. Kalau kubus kotak kan. Akan dibuat kotak, jadi dipotongnya sebesar X baik panjang maupun lebarnya. Sudah?
Nah, sudah dipotong di sini, maka kalau di sini sebesar X, maka semuanya juga sebesar X. Maka di sini bisa dilihat panjangnya berkurang menjadi 45 dikurangi 2X, X1 dan X2, gitu kan? Lebarnya berkurang menjadi 24 dikurangi 2X. Tingginya tidak berkurang. Tingginya adalah sebesar X. Gitu. Karena X-nya itu yang dilipat tadi ya. Dilipat, maka jadilah dia menjadi tinggi. Maka volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Udah selesai seperti ini, hampir sedikit lagi. Ya kan? Kalau fungsinya kan udah selesai nih. Ya kan? Dikali ke dalam semuanya dapat 4x pangkat 3 dikurangi 138x kuadrat ditambah 10 kali 80 1080x. Nah, kita menentukan tadi ujung-ujung interval. Ujung interval yang jelas adalah 0, paling tinggi adalah 12. Dari mana 12? Ini 24 bagi 2, betul. Ya. Paling tinggi adalah 12. Dan itu kan dari ini ya. Ya. Ini kan tetap panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya paling kecil adalah 0. Semua ya kan? Berarti X-nya paling kecil adalah 0. Ya. Kalau ini 0, ini masih 45 kan? Ya, 45. Ini 2, masih masuk. Maksudnya positif-positif semua. Ya. Kemudian kalau X-nya tadi 45 kurang 2X sama dengan 0, 2. Berarti kalau X-nya ini berapa? Membuat 0-nya ini 22,5 ya kan? Kenapa bukan 22,5 kali tinggi ya? Apa? Di sini ya mau yang remedial atau yang PS ya remedial PS sama sekali udah dari namanya siapa? Namanya Dimas Aziz. Dimas Aziz. Delapan sembilan. Lama banget ini. Iya, udah kemarin gagal libur. Kalau kan mau minggu kemarin. Yang gara-gara libur sudah. Oh, saya. Bentar ya. Dimas Aziz Zaki Saputra. Ya. Waktunya harusnya enggak sih ya. Passwordnya belajar.
Pak, izin bos. Ya. Jadi tidak bisa mana kita sampai Off, 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 off. Udah, Dimas, silakan Dimas. Ya. Ya, tadi ya, kenapa nggak 22,5? Karena dia ngikutin itu Ini yang jadi jadi diambil nilai terendahnya supaya panjangnya tetap positif, lebarnya tetap positif, tingginya positif. Kalau mau coba 22,5 juga tadi maksudnya bisa dicobain, tapi kan di hasilnya bakalannya bakal negatif. ya. Lebarnya di sini bakal negatif. Kok ada bakal negatif? Ini dia muncul sendiri. Negatif. Jadi dia akan muncul sebenarnya ketika kita ambil perhitungan, kita menghitung tadi ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan ujung daripada interval. Biasanya dalam soal maksimum minimum ini ujung interval nggak menentukan, karena yang ditanyakan tuh justru bukan di sini. Kalau di sini nilai yang ditanyakan nilai maksimumnya, ya. Nah biasanya nggak berada di sini, nilai maksimum itu berada di function. Ya, function. Gitu ya. Nah, diturunkan. Turunan pertama dapat 12 kali kurang 8 dan X kurang 5. Sehingga diperoleh titik stasionernya di X sama dengan 18 dan X sama dengan 5 di dalam fungsi. Dibandingkan, diinput kembali ke dalam fungsi dibandingkan nilai fungsi paling tinggi dan paling rendah. Berarti kita punya berapa titik di sini? X sama dengan 0, X sama dengan 12, X sama dengan 18, dan X sama dengan 5. Jadilah 0 tadi, X sama dengan berapa tadi? 0, 12, 5, 18. 0, 12, 5, dan 18 ya. Nah, 18 kenapa nggak dihitung? 0,5. Oh ya, tadi karena nilai maksimum X-nya adalah 12. Jadi udah nggak dihitung, nggak apa-apa karena udah dibatasi kan? Iya. Itu. Karena kalau X-nya 18 tadi di sini sudah dibatasi. Sorry. Nah, ini X-nya sama dengan 18 dan X sama dengan 15. Ini sudah dibatasi. Nah, berarti dia pasti nggak terkait dengan nilai maksimum minimum tuh. Udah di luar batasnya. Karena sudah diplot harus X-nya itu di antara 0 sampai 12. Jadi di sini diambil X sama dengan 5, maka X sama dengan 5 ini adalah nilai maksimumnya. Gitu ya. Dan nilai maksimumnya berapa? Di 2450. Ini adalah volume maksimum. Itu turunan pertama saja. Kalau turunan kedua bagaimana? Turunan kedua itu dia nggak menghitung tuh tadi. Turunan kedua adalah 24X kurang 276. Diinputkan X-nya tadi berapa? 5. Hasilnya min 156. Dia cuma menandai karena dia kurang dari 0. Maka setiap itu cuma menandai jadi turunan kedua itu cuma menandai aja. Gitu. Ya. Ini min 156 di sini tuh tidak ada interpretasinya. Ya, interpretasinya adalah negatif atau positifnya. Negatif atau bahasa ini kurang dari 0, maka dia mulai maksimum 5. Yang saya katakan kalau kurang dari 0 kan tak ya. Diputarnya. Ya.
Kalau turunan kedua kurang dari 0 kan, dia nilai maksimum maksimum. Kalau yang atas tadi ya kawan-kawan terjadi minimum kontak, tapi tadi kalau fungsinya tidak dibatas dari 0 sampai 12. Jadi kan persamaan kurva itu kan panjang terus. Kalau nggak dibatas antara 0 sampai 12, oke, terjadi dia minimum lokal. Maksudnya belajar ya. Belajar gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini sebenarnya sudah lebih mudah karena kalau yang kemarin agak panjang itu ya sebenarnya ini cuman kata kuncinya tuh dari soal dijadikan bentuk formulasi matematika gitu ya. Jadi agar kotak maksimum maka diperlukan panjangnya 35, lebarnya 14 dan tingginya 5 cm. Apa ya? Ininya. Kan X-nya tadi berapa? 5 kan? Berarti tingginya adalah kan dari sini aja tadi. Dari ini kan tingginya adalah X. Ini kan panjang, lebar, tinggi. Berarti tingginya adalah 5. Ini kan 2 kali 5 10. 4 kurang 10 berarti 30 ya kan? 24 kurang 10 adalah 14 ya. Gitu ya. Tadi yang soal yang pertama juga menggunakan turunan kedua ya. Ini turunannya 50 kurang 2 turunan keduanya kan min 2. Min 2 kurang dari 0 menunjukkan dia maksimal lokal. Jadi dia cuma nunjukin minus positif itu, maka kita tahu maksimum atau minimum lokal. Jadi tanda si angkanya tidak ada interpretasi khusus di situ ya. Nah, ini menarik lagi nih. Ya. Biasanya yang masalah yang rapi dalam bentuk implisit seperti berikut. Sebuah roket meluncurkan vertikal, dia mati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Ya. Kemudian tentukan kecepatan roket pada saat jaraknya dari menara kontrol 5 km dan jarak ini bertambah kecepatan 5.000 km per jam. Nah, jadi ini menariknya tuh gini. Biasanya yang jadi titik kontrol atau titik pengetahuan itu di sini, ya kan? Berapa kecepatannya itu dari sini itu, karena tadi kecepatan s per t jarak dibagi waktu dari sini kecepatannya itu. Nah ini kalau kontrol dari sini. Ini ibarat kata kayak ATC pesawat itu dari mana? Ya, jadi kecepatan ininya terhadap dia bukan terhadap ini ya, terhadap dia berapa tuh, jadi dapat formulasi baru formula baru itu tadi tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari menara kontrol 5 km. Nah ini maksudnya Z ini 5 km ya. Jadi berbeda kecepatannya disebutnya kan kecepatan relatif ya. Kalau kita berhenti, kemudian kecepatannya 50. Kalau kita lari sama dia 50, kita 20, berarti kecepatannya 30 kan. Itu kecepatan relatif kan, sama-sama kan. Bahkan kalau sama-sama
kecepatan 50 kan kecepatan relatifnya 0. Iya, Iya, karena sama sama. barengan. Kalau berlawanan, malah seolah-olah kayak kenceng banget ya. Nah, itu kecepatan relatif. Jadi bukan terhadap ini, terhadap ini. Tentukan kecepatan ketika roket pada saat jarak dari mana ke 5 km dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Jadi jaraknya bertambah itu berarti kecepatan relatifnya dz per dt yaitu 5.000. Yang ini ya kecepatannya bertambah 5.000 ya kilometer per jam saat z-nya sama dengan 5. Bisa kita sebutkan kalau dia jelas seperti itu tuh namanya kecepatan sesaat itu. dz dt saat z-nya sama dengan 5. Jadi kan pada waktu itu juga. Jadi ini adalah kecepatan sesaatnya. Ya. Mana? Nah, kita lihat di sini. Nah, ya, dia menggunakan dari Pythagoras diperoleh y kuadrat tambah 9 sama dengan z kuadrat, yaitu kecepatan. Nah, ini kecepatan daripada y ini ditambah daripada 3 kuadrat sama dengan z kuadrat. Ini adalah formulasi Pythagoras ya. Pythagoras yaitu 3 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z kuadrat. Nah, kemudian tadi pada saat z-nya sama dengan 5, maka y-nya sama dengan 4. Ya, dari mana y-nya 4? Ya dari persamaan ini. Ya. Kalau z-nya 5 tadi y kuadrat tambah 3 kuadrat atau 9 sama dengan z kuadrat. Kalau z-nya tadi diketahui sama dengan 5, berarti y kuadrat tambah 9 sama dengan 2 y kuadrat sama dengan 16. Y-nya sendiri sama dengan sebenarnya plus minus 4, tapi diambil 4-nya aja. Gitu ya. Positif aja. Diambil yang positif aja. Ya. Nah, dengan menggunakan turunan fungsi implisit didapatkan, nah turunan fungsi implisit daripada persamaan ini, yaitu y kuadrat tambah 9 z kuadrat. Ini turunan fungsi implisit, ya kita mau turunkan terhadap apa dulu ini? Oh, terhadap t. Kalau terhadap t dia yaitu 2y dy dt ya tambah 0 ya, kemudian sama dengan 2z dy dt. Gitu ya. Bukan terhadap y maupun terhadap z. Kalau terhadap y, misal kalau terhadap y kan 2y kali y aksen ya. Iya. Nah, itu. Tambah 0 sama dengan 2z. Nah, ini terhadap y ini. Gitu. Ya. Kalau terhadap
terhadap T, karena dia variabel yang berbeda, yaitu dia 2Y kali DY DT dan 2Z kali DY DT. Jadi ini karena variabel yang berbeda, dua-duanya ditambahkan. Ini namanya juga Y aksen sebenarnya. Ini juga Z aksen ya. DZ DT nih, sorry. DZ DT. Gitu. Karena beda variabel. Ya. 2Y kali Y aksen. Nah, itu Y aksennya tuh DY DT. 2Z kali Z aksen. DZ DT. Karena D ini variabel yang berbeda daripada ya. Bisa dipahami itu? Nah. Karena variabel yang berbeda, dia dikali dengan Y aksen dan Z aksen. Di sini yang diketahui tadi adalah DZ DT nilainya berapa tadi? 5.000 ya. DZ DT nilainya 5.000, Y sama dengan 4, Y sama dengan 4, Z sama dengan 5. Ini berarti Y sama dengan 4, Z-nya sama dengan 5. Maka yang didapatkan adalah DY DT nilainya adalah 6.250 km per jam. Sekarang kita lihat di sini, betul nggak di sini 6.250 km per jam? Secara logika masuk akal ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari titik tersebut, di sini pasti lebih cepat ya, ketimbang ngelihat dari samping sini. Kalau ngelihat dari samping kan, kayaknya agak lambat deh. Iya kan? Kalau ngelihat dari bawah tuh pasti. Jadi di sini ngelihat dari sini kecepatannya 5.000, lihat dari bawah sini kecepatannya 6.250 km per jam. Nah, kira-kira begitu ya. Tentukan dua buah bilangan yang selisihnya 100 dan hasil kalinya maksimum. Nah, ini juga beberapa aplikasinya di sini bisa dilihat. Dua buah bilangan. Tentukan buah bilangan. X, Y, dua buah bilangan. Yang selisihnya 100, berarti X kurang Y sama dengan 100. Hasil kalinya maksimum. X kali Y, nah kita nggak tahu hasilnya. Ya kan, maksimum atau minimum. X kali Y, berarti itu adalah fungsinya, yaitu fungsi fx, y sama dengan X kali Y. Kenapa saya tulisnya fx, y? Maksudnya adalah implisit. Ya, karena ada X, ada Y, ada perkaliannya. Ya, boleh nggak nulisnya dalam bentuk fx aja, Pak? Ya, boleh. Ya, cuman awalnya fx, y. Kalau mau jadikan eksplisit tadi, ini ada X kurang Y sama dengan 100, ubah dulu menjadi, misalkan, X sama dengan 100 tambah Y, boleh. Atau dibalik, Y-nya Y sama dengan X dikurangi 100. Ya, boleh. Jadi kalau kita mau ambil yang bawah ini, maka ini kita ganti. Berarti jadilah dia fx sama dengan x kali x dikurangi 100, yaitu x kuadrat dikurangi 100 x. Ya. Sudah di sini? Turunan pertamanya f aksen x sama dengan 2x dikurangi 100 sama dengan 0. 2x sama dengan 100, x-nya sama dengan 50. Sudah dapat x sama dengan 50. Batasannya bagaimana? Ujung-ujung interval? X kurang Y sama dengan 100. Berarti ya 0 sampai 100 kan? Bisa ya? Berarti ujung intervalnya yaitu ujung interval
yaitu X kurang dari sama dengan 100, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, dan X sama dengan 100. Satu lagi yang tadi, F faktor 0-nya adalah X sama dengan 50. Nah, berapa nilai Y-nya? Ya dihitung nilai Y-nya. Mana? Bukan Y yang ini yang dimaksud ya. Bukan Y yang ini, tapi apa? Hasil K. Gitu kan? Karena kita sesuai dengan pertanyaannya yaitu hasil kalinya ini, hasil kalinya ini. Tulisnya 100 dan hasil kalinya ini. Kalau X-nya 0, Dan mau oh di situ ya, gue SD. hasil X-nya 0. 0 ya. Ya. X-nya 100 kurang 100 0 ya. Nol juga. Justru 0-nya maksimum di sini. Ya kan? Iya. Kalau 50 dia X sama dengan 50. 50 dikali min 50. Iya, Min 2.500. Itu paling bawah. Iya. Kalau 0 atas. Itu dong kan paling tapi dia persoalnya kayak gitu. Ya, jadi Bang, di sini pertanyaannya adalah hasil kalinya ini minimum. Ini kan fungsinya ya. Titiknya adalah 0, 100, dan 50. Masukkan ke sini nilainya 0. Ini nilainya 0. Makanya tadi cirinya sebenarnya saya sudah kasih tahu tadi. Jawabannya kemungkinan besar bukan di ujung intervalnya, di titik lainnya, di titik stasioner atau titik singularnya. Nah, ini titik stasionernya 50 kali min 50, hasilnya min 2.500. Min 2.500 posisinya di bawah, 0 posisinya di atas. Jadi minimumnya adalah ketika X-nya sama dengan 50, hasil kalian minimum yaitu min 2.500. Cek. Jadi tadi F X-nya sama dengan X kuadrat kurang 100X. Ya, saya input aja ketika X sama dengan 0, F 0-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 100, F 100-nya sama dengan 0 juga. Ya. Kemudian ketika X-nya sama dengan 50, F 50-nya tadi 50 kuadrat dikurangi 100 kali 50. Nah, ini 2.500 negatif ya. Negatif 2.500. Lihatnya dari mana? Tadi dari sini ya. 50 kali min 50. Min 50. Ya, ini sama aja. Ya. Hasilnya min 2.500. Nah, dari sini kita tahu di sini adalah perbandingannya dari ketiga titik tersebut. Ketiga titik tersebut ini. Nah, ini berarti nilai minimumnya. Itu menggunakan apa? Turunan pertama. Turunan keduanya bagaimana? Ya, turunan kedua tadi ini F aksen X-nya sama dengan 2X kurang 100, ya kan? F double aksen X-nya sama dengan 2. 2 itu artinya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya adalah nilai minimum loh. Nyambung kan? Turunan pertama dan turunan kedua ya.
Di turunan pertama itu kita cuma perlu tahu dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Di sini ada F double accent X. Di sini yang nggak ada X, makanya semua X lebih dari 0. Ini harus diinput dulu X-nya sebenarnya. Tapi karena nggak ada variabel X, pasti nilainya. Kalau di sini 2X misalnya, X-nya tadi berapa? 50. Nah, berarti 2 kali 50. Nah, itu. Harus diinput juga. Ya. Karena di situ nggak ada variabel X-nya, berarti dia pasti lebih dari 0. Bisa ya? Dari contoh soal tersebut bisa ya? Tentukan ukuran persegi panjang dengan luas 1000 cm dan kelilingnya minimum ya. Jadi kata kuncinya di sini dulu, di highlight dulu ya. Kelilingnya minimum. Berarti di situ kita ambil ini ya, fungsinya. Nilai maksimum, nilai minimum fungsi. Di situ. Keliling daripada persegi panjang apa? Kali Y. Keliling 2 kali. Keliling kan luas ya? Ya, keliling. Ya. 2 kali X. 2 kali Y sama dengan berapa? Tentukan ukuran persegi panjang dengan luasnya 1000 cm ya. Luasnya, ya kan? Tulis aja dulu informasinya. Luasnya sama dengan 1000 yaitu X kali Y sama dengan kan? Ini luasnya. Tapi kita yang tadi di sini pindah ke sini. Fungsi yang kita bandingkan nilai Y-nya itu. Ya. Nah, di sini kan ada 2 variabel nih. Ya, ini yang kita pinjam. Kalau dari ini kita pinjam pindah ke sini kan? Iya. Sekarang ini yang kita pinjam yaitu Y-nya sama dengan 1000 per X. Masukkan ke sini. Itu 2X tambah 2 kali 1000 kali per X. Nah, ini X sama dengan 2X tambah 2 kali 1000 per X. Kalau mau ambil luasnya, luas kelilingnya berapa kita belum tahu panjang dan lebarnya. Tapi kalau panjangnya bisa 0, bisa kan? X-nya bisa 0 kan? Kalau paling tinggi X-nya berapa? X paling rendah X-nya berapa? Paling tinggi kita kalau belum tahu, tinggalin aja dulu. Ya. Nah, dari mana? Keliling di sini kita fokusnya di sini ya, bukan di sini. Apa yang kita lakukan di sini? Turunan pertama. Ya, betul. Turunan pertama. Ini turunannya 2. Ini turunannya Berapa ya? itu kan X pangkat min 1, berarti jadi pangkat min 2. Min 2. Min 2. Gitu ya? Kita coba aja. Berarti berapa? Pak, kalau di 1000 per X kuadrat jadi sekian 5 pasti. 1000 tadi ya. Luasnya adalah X kali Y sama dengan 1000 tadi. Maka Y-nya kan 1000 per X. Nah, kemudian kelilingnya minimum ya. Nanti kita kasih tandanya di sini K X, Y dulu, yaitu 2X tambah 2Y. Kita belum tahu kelilingnya berapa. Yang jelas dimintanya minimum. Kemudian kita jadikan satu variabel aja, 2X tambah 2 kali 1000 per X. Turunan pertamanya tadi adalah ini 2, gitu kan? Yang ini 2000 per X. 2000-nya tetap saya tulis. X-nya di sini X pangkat min 1 ya. Turunannya apa? Min X pangkat min 2. Min X kuadrat. Itu ya. Sama dengan apa? Sama dengan 0 ya.
sama dengan 0 itu apa? Titik stasionernya, ya kan? Berarti ini 2000 per min X kuadrat, 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Minnya boleh hilang ya, kiri kanan. Ya. 2 X kuadrat sama dengan 2000, X kuadrat sama dengan 1000, X-nya sama dengan akar 1000 berapa? Enggak pas ya? Berapa? Iya. Dari 10 pangkat Berapa akarnya? 10 pangkat 3/2. Enggak pas nilainya ya? Iya. 1000. 31,6 ya. Kalau pakai kalkulator 31,6. Kalau nggak pakai kalkulator 1000 itu artinya 100 kali 10 ya. Jadi 10 akar 10 gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak pakai kalkulator 10 akar 10. Kalau pakai kalkulator tadi 31,6. Nah, maka di sini kan turunan X-nya 31,6. Tentukan ukuran persegi panjang. Yang ditanya ukuran ya. Kalau X-nya 1,6, Y-nya dapat nggak? Dapat kan? Panjang kali lebar ya. Yaitu tadi luasnya yaitu panjang kali lebar sama dengan 1000 ya kan? Maka kalau panjangnya X, lebarnya Y tadi 1000, berarti Y-nya tadi 1000 per X, berarti Y-nya sama dengan 1000 per 10 akar 10 ya. Atau 31,6. Berapa 1000 bagi 31,6? Kayaknya sama deh. Ya, yaitu 31,6 juga ya. 1000 bagi 31,6. Ya, 31,6 juga ya. Nah, nilai Y-nya juga 31,6. Nah. Kelilingnya minimum. Di mana kita bisa membuktikan kelilingnya minimum? 31,6 X-nya kita substitusi ke dalam keliling sini ya. Kelilingnya yaitu 2X tambah 2 kali 1000 per X. Ada titik lainnya. Titik lainnya apa aja? Kalau X-nya tadi yang jelas 0 ya. Ya. Kalau 0 ini nggak terdefinisi nih si itunya. Ya. Kelilingnya ini nggak terdefinisi. Jadi 0. Satu-satu. Iya. Kalau 1 aja. 2 kali 1, 2. Tambah 2 kali 1000 kan? 2000 tuh. 2000 kan? Gede kan? Iya. Kan dia maunya yang keliling minimum tadi. Kalau 2000 kelilingnya gede kan? Lebih. Gitu. Kita tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita tuh kan Ya.
Ukuran persegi panjang dan luas 1000 cm. Luas, panjang kali lebar. Ya, 10 akar 10. Ya. Kalau ada ujung intervalnya juga 10 akar 10 ya. 0 sampai 10 akar 10 ya. Anggap aja tadi kita ambil bilangan yang lebih dari 31,6. 35 misalkan. 35. Coba kita hitung 35. X sama dengan 35. 2 kali 35. 2 kali 35 tambah 2 kali 1000 bagi 35. 28,5 ya. 28,5 kali 2 57 ya. 28. 70 tambah 57,1. Iya, tambah 70. 127 ya. 127. Ini 127. Lebih banyak lagi. Lebih banyak kan? Kalau 31,6 tadi kelilingnya berapa? Ya, itu luas. Luas. Kelilingnya kalau K kali 31,6, 2 kali 31,6, 2 kali 63,2 ini ya. 63,2 tambah 2 kali 1000 bagi 31,6. 2 kali 31,6 juga ya. 31,6 kali 2. 63 ini 63,2 63,2 ya. 63,2 tambah 63,2. 126 minimum ya. Nih masih lebih minimum daripada ini kan? Iya udah memang itu minimumnya kan? Iya. Tapi itu paling mulai dari itu. Karena dia dapat tapi 20 di Iqbal kalau tinggal 50 kilo. Saya kan itu dari. Kalau ini gimana cuma 49. Iya. Boleh, itu kira-kira ya. Jadi apa itu? Saya ngecek tadi kalau interval yang saya nggak perlu maksain maksudnya. Kita tahu nggak ada ujung interval nggak gitu. Kalau nggak ada ya udah berarti nggak ada. Gitu ya. Ini kan nggak ada ciri-ciri ada ujung intervalnya. Cuman ada ciri ujung interval sama dengan 0. Karena sama dengan 0 itu kita tahu mungkin batas panjang itu kan ada batasnya itu 0. Tapi lain kita nggak tahu ini kan berapa nih. Kan? Panjangnya itu berapa kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia 0 ya. Berarti kita punya satu ujung interval. Yang satu lagi kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi ujung interval perbandingannya tadi di X sama dengan 0. Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nggak bisa dibandingkan. Jadi udah jelas ini nilai ini minimum untuk keliling. Ya kan? Beda ya? Soal yang pertama tadi minimum untuk luas, ini minimum untuk keliling. Hah? Luas minimum. Ya, masih yang tadi. Beda yang lain. Yang lainnya bagaimana? Udah mulai main. Memang main banyak yang laki-laki ya.
Iya, Pak. Sedikit. Apa itu langsung kurang bisa. Berapa ya? Aman ya? Ya. Jadi dilihat lagi kata kuncinya itu ya. Nah, kalau yang ini tentukan titik pada garis 6x plus Y sama dengan 9 yang terdekat ke titik 3,1. Ini saya belum nemu itunya ya. Nanti saya cek lagi. Tapi yang jelas di sini kalau yang soal nomor 3 ini bahkan nggak pakai turunan juga bisa. 3,1 provinsi Iya. di 6 kali. Tentukan titik pada garis 6x tambah Y sama dengan 9 yang terdekat ke titik min 3,1. Next saja yang ini ya. Saya pernah ngerjain tidak pakai turunan juga bisa, tapi yang jelas ini garis pada titik ke 3,1. Yang terdekat dengan garis tempatnya yang tegak lurus ya. Berarti yang tegak lurus. Ya. Tegak lurus sama garisnya itu. Jadi yang ditayangkan tentukan itu pada garis. Berarti titik ini yang ditayangkan. Ini garisnya misalkan 6x tambah Y sama dengan 9, misalkan ya. Ini titik di luar ya. Nah, tentukan titik pada garisnya. Berarti titik ini. Kalau titik ini tidak lurus, berarti yang paling pendek ini ya. Berarti bukan ini. Berarti bukan ini. Ya, berarti titiknya tidak lurus dengan garisnya. Titik yang tidak lurus. Ini apakah pakai formula? Kita coba lihat. Kita coba pakai bantuan juga nggak apa-apa ya. Apa ini ya? ChatGPT ya. Panggil teman. Panggil ChatGPT. Belajar lagi tuh nggak ada masalah ya. Iya betul. Ya dari pertamanya sudah betul. Jarak titik dari persamaan pakai formula lain. Itu bukan. Nih, ya. Jadi pakai kita bukan turunan langsung, pakai formulasi jarak antara jarak ini dari x, y yang mengikut sama min 3,1 ini adalah jarak antara titik ke garis. Itu dia dapat formulanya. Jadi kemudian tidak lurus. Ini jarak antara titik ya, antara titik ke titik ke garis ya. Titiknya adalah min 3,1, garisnya adalah x,
S, Y itu maksudnya titiknya ada banyak tuh. Ya, ada banyak yang dari simulasi ini kan bisa ke sini, bisa cari yang paling dekat. Yang paling dekat itu secara visual itu adalah yang tegak lurus, yang tegak lurus itu udah pasti paling dekat tuh. Ya. Yang paling lurus dulu, dalam paling lurus dalam artian ya. Bukan kiki mustaqim, bukan kiki yang lurus itu. Dia yang lurus ini yang paling dekat. Nah, jadi garisnya adalah 6x tambah Y sama dengan 9, Y sama dengan dibuat dalam persamaan Y sama dengan 9 dikurangi 6x, disubstitusi ke dalam persamaan, baru diambil nilai turunannya. Ya. Turunan daripada 6x, x tambah 3 kuadrat, tambah 8 kurang 6x kuadrat. Ini kan sudah jadi fungsinya. Nah, jadi fungsi ini kan jarak antara titik tadi udah jadi fungsinya nih. X tambah 3 kuadrat tambah 6x kuadrat. Fungsinya juga dalam satu kali variabel x-nya saja. Kemudian diturunkan, dapatlah ini turunannya adalah 2 kali plus 3 pangkatnya kurang 1 ya. Kemudian dikalikan saja. Turunannya ya. Kalau di sini 2x kali 2 ada lupa. 8 dikurangi 6x. Ya kan? 8 dikurangi 6x 2 kali min kan? Ya 2-nya turun ya. Pangkatnya dulu 5 kali 8 dikurangi 6x dikali min kan? Ya. Bisa ya? Turunan ini. Kalau nggak bisa kita ini. Ya. X tambah apa tadi? X tambah 3 kuadrat. Delapan kurang 6x. Nah, turunannya kita ingat lagi tadi, ini hanya satu variabel berarti 2 kali x plus 3 pangkatnya kurang 1 kali 1 ya. Kemudian ini 2 kali 8 dikurangi 6x, ini turunan dari fungsi pangkatnya terlebih dahulu, baru diturunkan yang bagian dalamnya yaitu min 6. Jadi 2x plus 6 tambah di sini min 12 ya. Min 12, 8 dikurangi 6x. Nah, ini sudah bisa disederhanakan sebenarnya. Ya. Ya, bisa disederhanakan yaitu langsung saya ambil yang ini 74x kurang 90 ya. 74x dikurang 90 diambil sama dengan nolnya 74x sama dengan 90, x-nya sama dengan berapa? 45 per 37. Nah, ini angkanya nggak enak ya sebenarnya. 45 per x sama dengan 4 bagi 2 ya tadi. 45 per 37. Udah. Angkanya pecahan itu yang nggak enak ya. Kalau angkanya pas ya. Iya. Jadi didapatkan X-nya 45,37, kemudian Y-nya 63,57. Dengan cara apa tadi? Kalau ada X-nya disubstitusi ke dalam. Jadi kalau saya kan gini kan, saya menjalankan itu mendapat X-nya tadi, yaitu berapa? 45,3 per 37. Ini X-nya nih. Y-nya dapatnya dari mana? Dimasukkan dalam fungsi ini kan? Ya.
X, Y. Sudah? Alfa X, Y. Ya, titik itulah yang merupakan titik terdekat dengan min 3, gitu ya. Tadi ada yang hitung pakai yang lain, beda? Dapatnya atau gimana? Nah, kita lihat verifikasinya di sini. Gradiennya di sini berapa nih? Gradiennya min 6 ya. Gradien garisnya adalah min 6. Kalau dia paling dekat, tadi di materi sebelumnya juga sudah saya sampaikan, antara garis lingkung dan garis normal, dia tegak dulu, MGN sama dengan min 1. Di sini juga ada verifikasinya. Yang paling dekat tadi tegak lurus, berarti gradiennya kalau kita kalikan harus satu. harus berlawanan berbalik. Jadi persamaan garisnya adalah min 6 gradiennya. Jadi kalau garis ini adalah min 6, ini adalah 1/6. Nah, ini min 6, ini harus 1/6 ya. Garis ini. Dan sini titiknya apa? Min 3,1 dan titiknya tadi ada 45/37, jadi gradiennya harus 1/6. Betul nggak gradiennya 1/6? Gradien garisnya. Titiknya kan udah ada ya. 45/37. 45/37, berapa? 63/37. Satu lagi titiknya adalah min 3,1. Kalau gradien dari sini kan udah ketahuan ya. Gradien itu adalah delta Y dibanding delta X. Ini Y-nya. Berarti 1 dikurangi 63/37 min 3 dikurangi 45 dikurangi sama 37 ya. 37 semua. 37-nya bisa dicoret bentar di bawahnya aja. Ya. 37 dikurangi 63. 63 berapa? Nanti kok udah dikit di 26 minus 26. Minus 26. Ya, insya Allah benar. Ya. Benar kan? Ya, betul. Ya, apa 37 tadi? Yang ini 100 min 11 min 3 kali 37 dulu ya. Saya 30 kali 30 tadi ya 90 3 kali 7 21 berarti 111 ya. Min 111 lah, min 46. min 104 berarti min 156. 156 negatif ya. Coret ya. Ya kan? Bawahnya coret, negatifnya juga coret. Di 26 per 156. Betul nggak nih 1/6? 26 156 bisa sih. 6 Betul ya? Ya benar. Ini kan? Ini gradiennya adalah 1/6, yang tadi gradiennya adalah min 6. Yang ini. Kalau ini min 6, ini kan Y sama dengan 9 dikurangi 6. Gradiennya ini kan? Ini gradiennya adalah min 6. Yang ini pasti untuk memastikan dia harus 1/6. Itu ya. Tadi saya lupa ini aja ya formula ini. Ya, ini adalah formula antara jarak dan titik dan garis ya. Formula antara titik dan garisnya. Yang lainnya, yang dua lainnya bisa dicoba sendiri ya. Dua lainnya.
Tentukan ukuran persegi panjang yang memiliki luas terbesar. Yang nomor 4 itu kira-kira begini ya. Y sama dengan 8 kurang X kuadrat, dia terbuka ke bawah. Nah, gini kira-kira. Ini ya. Ada sedikit. Tentukan ukuran persegi panjang yang memiliki luas terbesar dengan arah pada sumbu X serta 2 titik sudutnya di atas sumbu X terletak pada kurva. Nah, gitu. Jadi ini Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Kita cuma diminta menghitung ukuran persegi panjang yang memiliki luas terbesar. Ini kan persegi panjang nih, ada berbagai macam kan bentuknya. Ya. Nah, yang luas terbesarnya dari mana? Ya tetap aja luas tadi panjang kali lebar. Panjangnya ini. Ya. Kalau ini X berarti Y 2E ya. 2 sorry 2 Gitu. Nah. Ya. Itu ya, saya. Lebarnya apa? Lebarnya ini 8 kurang X kuadrat. Betul ya? Ini kan nilainya ini. Nah. Ulangi ya. Tentukan ukuran persegi panjang yang memiliki luas terbesar dengan alas pada sumbu X. Ini saya gambarkan dulu. Nah, nih. Parabolanya Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Berarti berapa tuh? Pembuat nolnya. Difaktorkan jadi berapa? Min 8 dan akar 8 dan min akar 8 ya. Ya. Berarti dia pembuat nolnya sih kira-kira nih akar 8 di sini min akar Y-nya di sini 8 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 8 kan? Gitu ya. Sudah. Itu parabolanya. Tapi yang ditanya itu adalah apa? Persegi panjang. Kalau persegi panjang tuh di dalamnya nih saya buat. Nah, pasti dia paralel tuh. Maksudnya sejajar. Kiri kanannya sama. Ini kiri kanannya sama. Ini bagian 1, ini bagian 2. Yang ditanya ini berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita interpretasi panjang kali lebarnya itu panjang mana? Ini 2X. Berarti panjangnya adalah 2X. Gitu. Lebarnya adalah Y. Y-nya mana? Berikan Y. 8 kurang X kuadrat. Panjangnya 2X, lebarnya 8 kurang X. Udah dapat formulanya, pasti langsung kita dapatkan yang maksimumnya. Maksimum dan minimum 2 cm bisa di situ. Karena formulanya udah dapat. Nggak mungkin kita bikin satu persatu dulu. Kita bikin di sini, kita hitung. Kita bikin di sini, kita hitung lagi. Ya, nggak mungkin kan? habisin waktu Kita bikin yang seperti ini, kita hitung lagi luasnya ini. Tapi karena udah dapat formulanya, formulanya di situ. Nah, itu namanya saintifik itu begitu. Saya tuh suka modelnya begitu, bahwa saya terangkan dalam sosial itu bisa saya nilai orang tuh yang pejabat itu memang banyak banget walaupun kuliah tinggi. Makanya saya bukan mengatakan orang bodoh, bukan, tapi sistemnya bodoh. Ya, orang udah kuliah tinggi kok hasilnya kayak gini gitu. Ya, seperti hutan itu terukur sekali. Iya kan? Ya. Hutan itu terukur ya. Pokoknya terukur kalau dia ditebang sekian, udah pasti itu habis hutannya, banjir ya, udah pasti sekian. Kira-kira. Aku bukan saya pendukung tadi, tapi sebagai dasarnya saya suka. Nah, kalau ketika diterapkan, gitu. Kalau
Jawa Barat betul tuh menginginkan lagi hutan, pasti ke bawah ke daerah lain tuh malu. Karena itu terukur ya, maksudnya terukur di orang melakukan sekarang orang dapat keuntungan dari menebang hutan, tapi sebenarnya kerugiannya juga jauh lebih besar. Ya, kerugiannya jauh lebih besar. Nah, jadi tadi luasnya panjang kali lebar, kita identifikasi luasnya udah jelas ya. Panjangnya adalah 2x, dari mana 2x? Ini adalah x. X kan dihitungnya dari 0 sampai sekian, itu x ya. Iya. Lebarnya adalah y itu ini dia. Nah, 8 kurang x kuadrat berarti 8 dikurangi x kuadrat. Formulanya udah ada 2 kali 8, 16x dikurangi 2x pangkat 3. Ya dari sini udah langsung dapat luas maksimum luas minimumnya, yaitu turunan pertama, yaitu 16 dikurangi 6x kuadrat sama dengan 0. 6x kuadrat sama dengan 16, x kuadrat 16 bagi 6, itu kan? X sama dengan plus minus, ya, dibagi berarti 8/3, x sama dengan plus minus akar 8/3, ya. Diambilnya yang plus saja ya. Yaitu berarti sini 8/3 nih. Akar 8/3 si X-nya. Y-nya berapa? Ya disubstitusi ke dalam ini kan 8 kurang Y sama dengan 8 kurang, ya, 8/3 kuadrat, ya. Y sama dengan 8 dikurangi 8/3. Y sama dengan 24 kurangi 8. ya 24 kurangi 16/3. Berarti titiknya adalah Berarti 16. ya 16/3 itu kan yang 16/3 yang ini kan? 16/3 ini tadi X-nya apa? 8/3. 2 kali 2 kali akar 8/3 ya kan? Iya. Itu udah pasti itu nilainya kita belum tahu tuh. Karena baru apa namanya itu elaksin itu bisa nilai maksimum, bisa nilai minimumnya. Belum tahu tuh maksimum atau minimum. Turunan kedua boleh, turunan pertama boleh. Turunan pertama gimana? Kiri kanan. Nilai kiri kanan atau kalau di sini ini pembanding X yang lainnya. X 0. Ya kan batasannya ya? Ya, 0. X berapa batasannya? Iya. Akan 8. 0 substitusikan, akan 8 substitusikan. Kemudian yang terakhir adalah 8/3. Substitusikan, bandingkan nilainya. Berapa nilai, apakah nilai maksimum atau nilai minimum? Nah, kalau saya ngelihat dari soal aja, soal itu ditanya nilai apa ya? Nilai apa soalnya ditanya di sini? Luas terbesar berarti nilai maksimum tuh. Berarti ini luas maksimum. Ya. Berapa tadi X-nya? X sama dengan kita hitung aja, X sama dengan 0. X sama dengan akar 8. X sama dengan akar 8/3. Formulanya tadi mana? Luasnya ini ya. 16x dikurangi 2x pangkat 3. 16fx sama dengan 16x dikurangi 2x pangkat 3. Berarti kalau F0 udah pasti nilainya 0. F akar 8, 16 akar 8 dikurangi 2 kali berapa? Kurang 2 kali 8, 16 akar 8 juga ya. Berarti nilainya sama dengan 2x pangkat 3 kan 2 kali akar 8
dipangkatkan 3 ya. 2 kali akar 8, akar 8, akar 8 kan gitu ya. Ini 2 akar 8, 16 ya. 16 akar 8. Nah, berarti 0 juga. Makanya tadi saya bilang tuh ujung-ujung tuh dia ujung-ujung interval itu kalau pada aplikasi itu dia mencirikan hasilnya itu 0. Ini 0, ujung interval kan. Akar 8 0. Nah, yang bagian akar 8/3 yaitu F akar 8/3 16 kali akar 8/3 dikurangi 2 kali akar 8/3 pangkat 3. Berarti 16 kali akar 8/3 dikurangi 16/3 ya. 16/3 akar 8/3. Gitu ya. Kalau nggak percaya diurai aja. Akar 8/3 yang tadi ya. Akar 8/3 kali akar 8/3 kali ini ya. Kali akar 8/3 kan 8/3 ya. 8/3 ya kali 2. 16/3. Yang satunya akar 8 ya. 16 ya. 16 dikurangi 16/3 berapa? Itu 8 16/3 aja berapa? 15 bagi 3, 5 ya. 51/3 ya. Ini aja. Oh, nggak bisa. Itu akarnya. 51/3 berarti di sini 16 dikurangi 5 berarti berapa? 11 ya. 10 2/3 akar 8/3. Saya nggak mau ini. Nah, bisa. Ya kan? 16 kurang 5 kan 11 ya. 1 dikurangi 1/3 2/3 jadi 10. Ya. Ini 51/3. Ya. Ini 16. Ya 10-nya udah saya turunin. Tinggal 6 ya. Ya kan? 6 dikurangi 5 kan 1. Tapi dikurangi 1/3. Ya kan? 1 dikurangi 1/3 2/3. Oh, iya, betul. Ya, makanya jadi udah rumit dari angkanya. Bukan rumit sih Mas ya. Angkanya udah mulai normal. Angkanya. Angka kuning. Kalau tadi tuh dia gini soalnya. Enggak. Jangan dong Pak. Jangan Pak. Kalau sendiri tidak di itu ya. Kalau kotaknya nangkep ya. Kalau kotak. Ya. Ini apa saya bilang kan harus jadi pahami konsepnya aja tadi. Sebenarnya konsep di sini kita menginformasi dari soal menjadi formulasi. Begitu sudah dari formulasi sudah selesai sebenarnya. Karena metodenya itu sama, yaitu turunan pertama, turunan kedua, kemudian kita di sini bicaranya nilai itu yang jadi nilai ekstrim itu adalah tujuannya. Jadi dilihat dulu kata kuncinya di mana tuh, nilai maksimum, nilai minimum. Kalau di sini titik terdekat berarti titik terdekat itu tadi apa, nilai maksimum atau minimum? Titik terdekat Jarak terdekat nilai minimum kan minimum. Oh iya kan? Ini dari fungsi itu nilai minimum. Kalau ini tadi nilai minimum, ini nilai minimum. Tapi dicek dulu yang mana, apa keliling apa luas. Kalau keliling ya kelilingnya yang fokus di situ.
turunan satu turunan kedua. Kalau luas ya. Kalau yang ini tadi kan luas persegi. Tapi luas perseginya dalam bentuk tadi apa? Dalam bentuknya. Nah, ini persegi. Jadi Mas Diki panjang dan luasnya, panjangnya di sini yang mana? Kalau Anda mengatakan ini yang X ya salah. Sesuai dengan formula luasnya berapa? 2E. Panjangnya 2E, lebarnya adalah 3E kan? Y-nya adalah 8 kurang X kuadrat. Kalau dari formula langsung bisa. Ya, dan terangkat juga sama, tentukan ukuran segitiga sama kaki yang memiliki luas terbesar sehingga dapat diletakkan dalam lingkaran. Ini lingkaran, jadi jadinya L, ya, di 12 segitiga sama kaki kan di dalam, sama kaki bukan sama sisi. Kalau sama sisi mah udah jelas gampang. Ya. Nah, sama kaki itu kan ada bisa begini. Bisa begini. Gitu kan? Nomor ini ya. Gitu. Berarti ada yang tengahnya itu. Gitu. Jari-jarinya R, berarti kan kalau kita bilang ini jari-jarinya standarnya begini jari-jari R. Berarti ada ukurannya itu. Kalau kita ambil di sini, kira-kira dia apakah semakin kecil semakin segitiganya semakin apa? Luas atau semakin besar semakin luas? Itu. Sedangkan luas segitiga apa? Luas segitiga setengah kali atas kali sorry luas segitiga apa? Alas kali setengah alas kali tinggi betul. Peninggalan. Biar kuat. Oh ini. Ya. Setengah alas kali. Jadi ini ya. nggak bawain bentuknya kayak kerucut jadi kayak ini. Tinggal dicek alasnya di sini sama tingginya, gitu ya. Gitu ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang terakhir ini ya. Bisa dicek sendiri.